Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrawati dengan NIM 2003015000076 dari kelas PJKRB Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini di video ini di mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik dengan dosen pengampu Dr. Andes Ahmad Adil MPD. Baik, pada materi kali ini yaitu perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Di materi ini terdapat 5 topik pembahasan, yaitu A. Prinsip perkembangan fisik, B. Prinsip perkembangan motorik, C. Pengembangan keterampilan fisik motorik, D. Mendorong kesehatan anak-anak, E. Pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Baik, sebelum kita membahas pembagian perkembangan fisik motorik, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu perkembangan motorik. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massal yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Kondisi ketidakberdayaan tersebut berusaha secara cepat 4 atau 5 tahun pertama kehidupannya. Anak dapat mengendalikan gerakan kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Setelah berusia 5 tahun, koordinasi otot-otot tubuhnya semakin baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan menggunakan alat. Sebelum kita membahas intervensi seperti apa paling tepat dan paling sesuai untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun. Salah satu kontroversi dari keseluruhan perkembangan seorang anak adalah perkembangan fisik secara khusus, yaitu mengenai titik tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya yang memang mudah diamati dan dievaluasi. Prinsip perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal, baik anak pada usia tertentu, bahwa perubahan pertumbuhan tubuh anak berlangsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Berikut ini disampaikan prinsip-prinsip perkembangan fisik, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu pertumbuhan mempunyai arah. Yang kedua, pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Yang ketiga, pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Yang keempat, yaitu pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang tertentu. Yang ketujuh, pertumbuhan mengendalikan bahaya dan potensial. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pertumbuhan mengalami periode kritis. 1. Pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, pertumbuhan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau membujur, dan menyamping atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. Maksud dari tubuh bagian atas ke bagian bawah yaitu mulai dari kepala sampai ke bawah kaki. Dan B. Pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus.
3. Pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksud bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu. Dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, setiap bagian tubuh memiliki tempo dan kecepatan serta irama pertumbuhan masing-masing. Sedangkan terpadu maksudnya bahwa setiap satu kemampuan atau keterampilan yang dicapai anak tidak hanya ditentukan oleh satu orang, satu organ tubuh saja, melainkan melibatkan banyak organ dan otot-otot tubuh. Setiap organ atau otot-otot yang terlibat mempunyai kontribusi saling mempengaruhi dan saling tergantung serta terkait antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga pertumbuhan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh anak itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar tubuh anak itu sendiri. 4. Pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda dan perbedaan ini dapat dilihat dari dua cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak yang lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. 5. Pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kemampuannya atau normal. Selanjutnya yaitu pada bagian F, yaitu pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang tertentu. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arahan yang relatif dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditujukan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan juga merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. Walaupun demikian, dalam beberapa perkembangan atau kemampuan menunjukkan bahwa faktor lingkungan anak, faktor keturunan, dan kematangan menjadi dasar dalam perkembangan tertentu. 7. Pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadang-kala pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan atau masalah yang tidak dapat dijajaki. Beberapa bahaya berasal dari lingkungan sekitar anak, namun ada pula yang berasal dari dalam diri seorang anak. Bahaya ini dapat mempengaruhi upaya penyesuaian baik fisik, psikis maupun sosial yang dilakukan anak. Akibatnya dapat mengubah pola perkembangan sehingga akan dihasilkan suatu daerah yang mendatar yang tidak menghasilkan suatu kemajuan atau menyebabkan kemunduran ke tahap yang lebih rendah. Bila hal ini terjadi, maka anak akan mendapatkan masalah penyesuaian yang dapat disebut penyesuaian yang buruk atau tidak matang.
8. Pertumbuhan mengalami periode krisis. Periode krisis adalah waktu ketika suatu pengembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Pertumbuhan setiap anak berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk tubuh, ukuran dan bentuk tubuh, warna rambut, warna mata, warna kulit, kemampuan fisik, dan pada tingkat kematangan fisiknya. Bagaimanapun, faktor keturunan menentukan hanyalah potensi dari perkembangan seorang anak, sedangkan potensi pertumbuhan seperti kematangan tetap harus mempertimbangkan faktor lingkungan, termasuk intervensi yang diberikan pada seseorang individu semenjak masih dalam kandungan. B. Prinsip perkembangan motorik. 5 prinsip perkembangan motorik yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, pembentukan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. 4. Perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Yang kelima, perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Baik, sebelum kita membahas pembagian prinsip perkembangan motorik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu pembahasan dari prinsip perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perkembangan motorik kasar dan atau kontrol otot-otot besar, dan perkembangan motorik halus atau kontrol otot-otot kecil. Perkembangan motorik kasar meliputi penggunaan otot kasar seperti tangan, kaki, dan badan. Perkembangan motorik halus meliputi penggunaan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan, jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kedua macam perkembangan ini memiliki pola yang dapat diprediksi dan diramalkan. Marilah kita sama-sama melihat tabel perkembangan motorik bayi usia 1 sampai 2 tahun. Usia kemampuan 0 bulan. Kemampuannya sikap badan seperti bayi. 1 bulan mengangkat dagu, 2 bulan mengangkat dada, 3 bulan menjangkau benda dan salah menjangkau, 4 bulan duduk dengan bantuan, 5 bulan duduk dengan pangkuan dan menggenggam benda, 6 bulan duduk dalam kursi yang tinggi dan menggenggam benda yang menjuntai atau menggantung, 7 bulan duduk sendiri, 8 bulan berdiri dengan bantuan, 9 bulan berdiri sambil berpegangan pada meja, 10 bulan merangkak, 11 bulan berjalan ketika dibimbing atau dititah, 12 bulan mencari pegangan untuk berdiri pada meja, 13 bulan menaiki anak tangga secara bertahap, 14 bulan berdiri sendiri, 15 bulan berjalan sendiri. Itulah tadi tabel perkembangan motorik bayi usia 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya kita membahas pembagian dari urutan perkembangan motorik menghasilkan 5 prinsip perkembangan motorik, yaitu sebagai berikut. Dimulai dari nomor 1, yaitu perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme otot anak berkembang optimal. Selama masa kanak-kanak, otot berkembang atau yang mengendalikan gerakan sukarela berkembang dalam laju yang agak lambat. Sebelum anak cukup matang, tidak mungkin ada tindakan sukarela yang terkoordinasi. Misalnya untuk dapat berjalan, maka otot-otot kaki sudah siap untuk menopang tubuh anak
dan saraf yang terlibat dengan kemampuan berjalan HAMS sudah matang. Jika otot dan saraf tersebut belum siap, maka akan sulit bagi anak untuk belajar berjalan. 2. Belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Sebelum sistem saraf dan otot berkembang dengan baik, upaya untuk melatih gerakan terampil bagi anak akan sia-sia. Meskipun bila upaya tersebut diprakarsai oleh anak sendiri, pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara, namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. Misalnya, anak yang baru berusia 2 tahun sudah dipaksa untuk belajar menulis, maka usaha tersebut akan sia-sia. Seandainya pun usaha tersebut berhasil, tentu dapat menimbulkan dampak yang kurang baik, terutama terhadap psikologis anak. 3. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik mengikuti prinsip arah perkembangan dan pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal ke kegiatan khusus. Dengan matangnya mekanisme unsur saraf, kegiatan massal diganti dengan kegiatan yang spesifik dan secara acak. Gerakan kasar membuka jalan untuk memperhalus gerakan yang hanya melibatkan otot dan anggota badan yang tepat. Perkembangan sebelumnya melandasi perkembangan berikutnya, dan perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Atau dengan kata lain, satu perkembangan bergantung pada perkembangan sebelumnya. Perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur dan rata-rata adalah mungkin untuk menentukan normal bentuk kegiatan motorik berikutnya. Normal tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk menentukan harapan terhadap suatu kemampuan dan pada usia berapa kemampuan tersebut dapat muncul. Norma ini juga dapat digunakan untuk melihat kenormalan anak. Misalnya, anak usia 15 bulan sudah dapat berjalan sendiri. Apabila ada anak yang berusia 2 tahun belum dapat berjalan, maka anak tersebut dikatakan mengalami kelambatan dan mungkin ada faktor penghambat yang mempengaruhinya. 5. Perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Meskipun terdapat pola untuk perkembangan motorik secara umum, namun pada dasarnya setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kecepatan pertumbuhan setiap anak dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri, juga faktor keturunan dan faktor lingkungan turut mempengaruhi laju pertumbuhan motorik seorang anak. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap kecepatan maupun keterlambatannya. Meskipun dua anak kembar belum tentu memiliki keterampilan motorik yang selalu sama pada tiap tahapan maupun usia si anak kembar tersebut.
C. Mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk berjalan dan berlatih. Membiarkan anak mengetahui sesuatu, mencoba berbagai aktivitas motorik kasar dan halus yang sesuai dengan tingkat usianya. 1. Alasan pentingnya mengembangkan motorik pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang sering disebut sebagai masa ideal. Untuk mempelajari keterampilan motorik, ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang yaitu tubuh anak lebih lentur daripada tubuh remaja. Anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbentuk dengan keterampilan yang baru. Secara keseluruhan, anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika sudah besar. Anak-anak sangat menyukai kegiatan yang sifatnya pengulangan. Tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawab ketika mereka semakin besar. 2. Hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Keterampilan motorik tidak akan berkembang melalui kematangan saja, tetapi keterampilan ini harus dipelajari. Ada beberapa hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kesiapan belajar. B. Kesempatan belajar. C. Kesempatan berpraktik. D. Model yang baik. E. Bimbingan. F. Motivasi. G. Setiap keterampilan motorik halus dipelajari secara individu. H. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. 3. Cara mempelajari keterampilan motorik. Cara yang digunakan adalah untuk mempelajari suatu keterampilan motorik, penting untuk memperoleh kualitas keterampilan yang dipelajari. Terdapat 3 cara yang paling umum digunakan anak dalam mempelajari keterampilan motorik, yaitu belajar coba dan ralat, meniru, dan pelatihan. 4. Peningkatan dalam keterampilan motorik. Pada saat berkembangnya keterampilan motorik, meningkat pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan, dan efisiensi gerakan. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak, saat anak menjelang usia puber. Peningkatan akurasi yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak yang akurasi. Anak akan membaik pada usia 13 sampai 14 tahun, kemudian berhenti. Contoh akurasi anak yang berumur 3 tahun hampir 2 kali akurasi anak yang berusia 6 tahun. Kestabilan anak membaik sejalan dengan bertambahnya umur, namun pada usia berapa tingkat kestabilan paling baik belum dapat ditentukan. Keterampilan motorik yang cenderung paling memperlihatkan perbaikan yang terbesar adalah keterampilan yang dipelajari di sekolah, kelompok bermain yang dibimbing maupun dalam kegiatan perkemahan saat libur. D. Mendorong kesehatan anak-anak. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap. Hal ini termasuk kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan ketegaran fisik. Pada setiap tahun perkembangan, semua anak membutuhkan kesehatan yang sama, dan ada beberapa yang bersifat khusus pada seseorang anak pada satu tahapan.
Untuk menjaga kesehatan anak-anak, secara khusus pendidik harus melayani dan mengatur sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap perkembangan. Namun secara umum, semua anak membutuhkan lingkungan yang bebas dari kuman karena pada usia tersebut seseorang anak sedang memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Pertumbuhan dan perubahan fisik anak. Pertumbuhan adalah keadaan atau hal tubuh yang meliputi pertambahan tinggi dan berat tubuh. Maka perkembangan adalah menjadi bertambah sempurna yang meliputi pribadi, pengetahuan, pikiran, dan kemampuan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi yaitu 1. Pola perkembangan fisik, 2. Variasi perkembangan fisik, 3. Perubahan tinggi dan berat, 4. Perubahan proporsi tubuh, 5. Perubahan struktur dan sistem, 6. Perkembangan motorik, 7. Urutan perkembangan motorik, 8. Keterampilan motorik, 9. Keterampilan tangan, 10. Keterampilan kaki. 1. Pola perkembangan fisik. Ketiga prinsip arah perkembangan tersebut diuraikan secara lebih jelas berikut ini. A. Prinsip cephalocaudal atau kepala sampai ke tulang ekor atau membujur. Prinsip proximodistal dari tengah tubuh menuju ke luar tubuh atau menyamping. C. Prinsip arah perkembangan dari otot-otot besar atau motorik kasar ke otot-otot halus atau motorik halus. Ketiga prinsip arah perkembangan tersebut menentukan perkembangan sebelum dan sesudah bayi dilahirkan. Pola perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. 2. Variasi perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan proses yang sangat tidak merata dengan beberapa perbedaan sistem jasmania memperlihatkan keunikan pola pertumbuhan. Variasi perkembangan fisik meliputi variasi individu dan variasi kultural. 3. Perubahan tinggi dan berat. Bayi tumbuh sangat cepat pada 2 tahun pertama. Seringkali berat badan mereka meningkat ketika 4-6 bulan, bahkan berlipat ganda sampai akhir tahun pertama. Pada akhirnya, ketika tinggi bayi sudah setengah dari tinggi orang dewasa, beratnya sudah mencapai beberapa kali lipat beratnya ketika dilahirkan, yaitu 13,5 kg sampai 15 kg. Jika anak terus tumbuh sampai kira-kira berusia 18 tahun, mereka akan setinggi 160 cm dengan berat sekitar 50 kg. Mari kita lihat tabel pertumbuhan fisik anak usia 3 sampai 5 tahun. Ukuran tubuh dipengaruhi oleh beberapa kondisi, diantaranya yaitu pengaruh keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, suku bahasa, kecerdasan, status sosial ekonomi, kesehatan, fungsi endokrin, pengaruh pralahir. 4. Perubahan proporsi tubuh. Sejak baru lahir, pertumbuhan kepala sudah 70% dari ukuran kepala orang dewasa, dan panjang tubuh secara keseluruhan sudah seperempat dari panjang tubuh orang dewasa. Pada pertumbuhan anak, bentuk tubuh berubah dengan cepat. Proses perkembangan pada arah kepala sampai ke bawah membujur, dan batang tubuh mengalami pertumbuhan sangat cepat selama tahun pertama. Ketika usia 1 tahun, ukuran kepala anak hanya 20% dari panjang tubuh keseluruhan. Dorongan pertumbuhan berlandaskan dari lahir sampai dewasa. Lengan tubuh dengan cepat ukurannya bertambah panjang lebih dari 60%. Pada masa remaja, batang tubuh tumbuh lebih cepat, terutama
pada bagian bawah, walaupun tangan juga mengalami pertumbuhan secara cepat pada masa ini. Ketika kita meneliti tinggi orang dewasa, tangannya akan berukuran 50% dari total tingginya, dan ukuran kepalanya hanya 12% dari total ukuran tubuhnya. 5. Perubahan struktur dan sistem. Perubahan otot-otot dan kerangka mengalami kemajuan dan semakin kuat. Tulang rawan tubuh menjadi tulang dengan kecepatan rata-rata, dan tulang-tulang menjadi semakin keras, membiarkan bentuk pada tubuh dan melindungi organ-organ penting yang berada di tubuh. Perubahan ini juga memungkinkan anak-anak mengembangkan beberapa keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halusnya. Selain itu, perubahan ini juga membantu anak menjaga kesehatannya, yaitu dengan meningkatkan stamina yang disebabkan oleh sistem pemapasan dan pernapasan, dan sirkulasi berkembang dalam kapasitas yang lebih besar. Anak-anak juga mengembangkan sistem kekebalan tubuh atau imun untuk melindungi mereka dari infeksi. 6. Perkembangan motorik. Ketika baru dilahirkan, bayi merangkak kepalanya, melihat sekelilingnya, menendang kakinya, dan menggoyang-goyangkan tangannya. Semua gerakan pertama anak sangat sederhana dan menggambarkan jenis suatu aktivitas secara keseluruhan dengan sedikit kesadaran kontrol. Hal ini merupakan aktivitas motorik awal di bawah kontrol subkorteks. Tetapi pada bulan keempat dalam kehidupannya, mereka mulai melakukan gerakan yang lebih disengaja yang diperintahkan oleh korteks atau otak. Gerakan motorik didefinisikan sebagai perintah pada kemahiran pada keterampilan motorik yang memperlihatkan kemajuan dalam kemampuan untuk menggerakkan secara sengaja dan tepat. Keterampilan anak berlangsung dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. 7. Urutan perkembangan motorik. Studi eksperimen tentang perkembangan motorik mengungkapkan adanya pola pencapaian pengendalian otot yang normal, dan dengan jelas telah menunjukkan rata-rata pada umur berapa anak mampu mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Coba kita lihat sama-sama tabel urutan perkembangan motorik bayi. Selanjutnya nomor 8 yaitu keterampilan motorik. Menurut Kronberg 1983, keterampilan dapat diuraikan dengan kata seperti otomatik, cepat, dan akurat. Adalah sangat keliru menganggap keterampilan sebagai tindakan tunggal yang sempurna. Keterampilan yang baik akan berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menurut Hildegard dan kawan-kawan adalah setiap bentuk yang berulang dengan cepat dan lancar tersusun dari pola gerakan yang dapat dikenal. Kebiasaan relatif otomatis dengan pola gerakan yang berulang walaupun cenderung kurang diperhatikan perincian kegiatan. 9. Keterampilan tangan. Penggunaan tangan berarti kemampuan menggunakan salah satu tangan. Ada dua kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan penggunaan tangan. Pertama, seseorang lebih menyukai tangan yang satu dibanding dengan tangan yang lainnya. Kedua, kecakapan atau keterampilan yang digunakan seseorang dengan tangan yang satu dibanding dengan tangan yang lainnya. Yang terakhir yaitu 10. Keterampilan kaki. Keterampilan kaki yang banyak mendapat perhatian ilmiah adalah berlari, melompat tinggi, meloncat jauh, mendaki, mengendarai sepeda roda 3 dan 2,
mendaki dan mengendarai sepeda roda 3 maupun roda 2 akan digunakan untuk menggambarkan keterampilan kaki. Baik, itulah tadi pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.